Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas tentang rumus turunan fungsi aljabar. Lima, dalil rantai. Berbunyi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Perhatikan ruas kanan sama dengan. Keistimewaan dari notasi Leibniz adalah du pada pembilang ini saling membagi dengan du pada penyebut, atau kita coret. Maka ruas kanan sama dengan menjadi dy per dx. Dalil rantai berbunyi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh, tentukan turunan fungsi-fungsi berikut ini. A, y sama dengan fx sama dengan 3x dikurangi 1 dipangkatkan 2. Maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan titik. Jawab. Cara 1 atau cara biasa. Y sama dengan fx sama dengan 3x dikurangi 1 dipangkatkan 2 sama dengan 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Turunan dari 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 adalah y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan 18x dikurangi 6. Cara kedua dengan dalil rantai. Y sama dengan fx sama dengan 3x dikurangi 1 dipangkatkan 2. Jika pada cara pertama kita menguraikan 3x dikurangi 1 dipangkatkan 2 menjadi 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1, pada cara kedua atau dengan menggunakan dalil rantai kita tidak menguraikan 3x dikurangi 1 dipangkatkan 2. Tetapi kita misalkan bahwa U adalah 3x dikurangi 1. Jika 3x dikurangi 1 adalah U, maka y sama dengan U kuadrat. Turunan dari U sama dengan 3x dikurangi 1 terhadap variabel x adalah U aksen sama dengan du per dx sama dengan 3. Dan turunan dari y sama dengan u kuadrat terhadap variabel u adalah y aksen sama dengan dy per du sama dengan 2u. Du per dx berarti fungsi u diturunkan terhadap x. Dy per du berarti y diturunkan terhadap variabel u. Jika u diturunkan terhadap x atau dy per dx sama dengan 3. Y diturunkan terhadap u atau dy per du sama dengan 2u. Berdasarkan dalil rantai yang berbunyi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, jika dy per du kita substitusi dengan 2u dan du per dx
kita substitusi dengan 3, maka sama dengan 2U dikali 3. Jika U kita substitusi dengan 3X dikurangi 1, maka sama dengan 2 dikali 3X dikurangi 1 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Jika 6 dikali 3X dikurangi 1, maka kita peroleh F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan 18X dikurangi 6. Maka jika Y sama dengan Fx sama dengan 3X dikurangi 1 dipangkatkan 2, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan 18X dikurangi 6. Pada bagian ini kita beri tanda bintang karena akan kita pakai untuk menarik kesimpulan pada slide berikutnya. B, Y sama dengan Fx sama dengan 4 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 3. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan titik. Jawab cara 1 atau cara biasa. Y sama dengan Fx sama dengan 4 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 3. Jika kita uraikan, maka sama dengan 4 dikali 2X ditambah 5 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 2. 4 dikali 2X ditambah 5 sama dengan 8X ditambah 20 dan 2X ditambah 5 dipangkatkan 2 sama dengan 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25. Maka sama dengan 8X ditambah 20 dikalikan 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25. Sehingga Y sama dengan Fx sama dengan 32X pangkat 3 ditambah 240X kuadrat ditambah 600X ditambah 500. Jika Y sama dengan Fx sama dengan 32X pangkat 3 ditambah 240X kuadrat ditambah 600X ditambah 500 kita turunkan, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan 96X kuadrat ditambah 480X ditambah 600. Cara kedua atau dalil rantai. Y sama dengan Fx sama dengan 4 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 3. Jika pada cara pertama kita uraikan, maka pada cara kedua kita tidak menguraikan, tetapi kita memisalkan. Misalkan U sama dengan 2X ditambah 5. Jika 2X ditambah 5 adalah U, maka Y sama dengan 4U pangkat 3. Turunan U sama dengan 2X ditambah 5 terhadap variabel X adalah U aksen sama dengan du per dx sama dengan 5. Dan turunan dari Y sama dengan 4U pangkat 3 terhadap variabel U adalah Y aksen
sama dengan DY per DO sama dengan 4 dikali 3O kuadrat. Dengan dalil rantai yang berbunyi DY per DX sama dengan DY per DO dikali DO per DX. Jika kita substitusi DY per DO dengan 4 dikali 3O kuadrat dan DO per DX kita substitusi dengan 2, maka sama dengan 4 dikali 3O kuadrat dikali 2. DY per DO kita substitusi dengan 4 dikali 3O kuadrat dan DO per DX kita substitusi dengan 2. Jika kita substitusi U dengan 2X ditambah 5, maka sama dengan 4 dikali 3 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 2 dikali 2. 4 dikali 3, 12 dikali 2, 24. 2X ditambah 5 dipangkatkan 2 adalah 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25. Maka kita peroleh sama dengan 24 dikali 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan 96X kuadrat ditambah 480X ditambah 600. Maka jika Y sama dengan Fx sama dengan 4 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 3, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan 960X kuadrat ditambah 480X ditambah 600. Kita memberi tanda bintang pada bagian itu karena akan kita pakai untuk menyimpulkan pada slide selanjutnya. C. Y sama dengan Fx sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 dipangkatkan 100. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan titik. Jawab. Dengan dalil rantai, satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal ini dengan dalil rantai. Jadi satu-satunya cara untuk menentukan turunan dari Y sama dengan Fx sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 dipangkatkan 100 adalah dengan dalil rantai. Mengapa? Karena saya tidak sanggup menguraikan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 dipangkatkan 100 ini. Dipangkatkan 5 saja saya sudah tidak sanggup. Dipangkatkan 3 pun saya sudah tidak sanggup. Apalagi dipangkatkan 100. Maka cara satu-satunya adalah dengan menggunakan dalil rantai. Jika Y sama dengan Fx sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 dipangkatkan 100, maka sebelum menurunkan dengan dalil rantai, pertama kali kita misalkan U sama dengan 4
X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11. Sehingga kita substitusi 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11. Kita peroleh Y sama dengan O pangkat 100. Jika O sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11, maka turunan O terhadap variabel X adalah dy per dx sama dengan 8X dikurangi 3. Saya ulang, jika O sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11, maka turunan O terhadap variabel X adalah du per dx sama dengan 8X dikurangi 3. Jadi berdasarkan notasi Leibniz, turunan dari O yang sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 adalah du per dx sama dengan 8X dikurangi 3. Dan turunan dari Y sama dengan O pangkat 100 terhadap variabel O menurut notasi Leibniz disebut dengan dy per du. Jadi turunan Y sama dengan O pangkat 100 terhadap variabel O menurut notasi Leibniz diberi nama dy per du sama dengan 100 O pangkat 99. Dengan dalil rantai yang berbunyi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, kita substitusi dy per du dengan 100 O pangkat 99 dan du per dx dengan 8X dikurangi 3. Maka sama dengan 100 O pangkat 99 dikali 8X dikurangi 3. Kita substitusi O dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11. Maka dy per dx sama dengan 100 dikali kurung buka 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 dipangkatkan 99 dikali 8X dikurangi 3. Kita beri tanda bintang. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan 100 dikali kurung buka 8X dikurangi 3. Jadi yang tidak ada pangkat ini pindah ke depan menjadi 100 dikali kurung buka 8X dikurangi 3 kurung tutup dikali kurung buka 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 kurung tutup pangkat 99. Dari contoh soal yang terdapat pada slide-slide sebelumnya, kita peroleh bahwa A. Jika Y sama dengan Fx sama dengan 3X dikurangi 1 dipangkatkan 2, maka
turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan 2 dikali 3X dikurangi 1 dikali 3. Ini yang bertanda bintang pada slide sebelumnya. B. Jika Y sama dengan Fx sama dengan 4 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 3, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan 4 dikali 3 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 2 dikali 2. C. Jika Y sama dengan Fx sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 dipangkatkan 100, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan 100 dikali 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 dipangkatkan 99 dikali 8X dikurangi 3. Bagaimanakah kita menentukan turunan fungsi aljabar tersebut di atas tanpa memisalkan? Kita perhatikan. A. Y sama dengan Fx sama dengan 3 dikurangi 1 dipangkatkan 2. Turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan 2 dikali 3X dikurangi 1 dipangkatkan 2 dikurangi 1. 3X dikurangi 1 dipangkatkan 2 dikurangi 1 menjadi 3X dikurangi 1 pangkat 1. Karena pangkat 1, maka pangkatnya tidak ditulis. Dikalikan turunan dari 3X dikurangi 1, yaitu 3. Maka turunannya adalah 2 dikali 3X dikurangi 1 dipangkatkan 2 dikurangi 1 dikali 3. 2 jadi 2 dikali 3X dikurangi 1 dipangkatkan 2 dikurangi 1 dikalikan turunan dari 3X dikurangi 1, yaitu 3. B. Y sama dengan Fx sama dengan 4 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 3. Perhatikan. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan 4 dikali 3 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 adalah 2 dikali 2X ditambah 5 dipangkatkan 2 dikali turunan dari 2X ditambah 5 dikali 2. 2 adalah turunan dari 2X ditambah 5. C. Y sama dengan Fx sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 11 dipangkatkan 100, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X
sama dengan dy per dx sama dengan 100 dikali 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 11 dipangkatkan 100 dikurangi 1 dikali 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 11 pangkat 99. 100 dikurangi 1 adalah 99 dikali turunan dari 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 11. Turunan dari 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 11 adalah 8x dikurangi 3. 100 dikali 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 11 dipangkatkan 99 dikali 8x dikurangi 3. Ingat, jika tidak ada apa-apa di sini, maka di depan ini sebenarnya ada angka 1. Jadi ini 2 dikali 1, karena 1 maka tidak tertulis. Di sini maka tidak ada apa-apa, maka di situ ada 1. Maka 100 dikali 1, karena 1, maka 1 kali 100 juga 100. Maka 1 tidak ditulis. Setelah kita perhatikan ketiga kasus di atas, maka kita bisa menyimpulkan dengan benar bahwa jika y sama dengan fx sama dengan a dikali ux dipangkatkan n. Ux adalah fungsi dalam x. Jadi ux adalah fungsi dalam variabel x. Jika y sama dengan fx sama dengan a dikali fungsi u dalam variabel x dipangkatkan n, maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan a dikali n dikali fungsi u dalam variabel x dipangkatkan n dikurangi 1 dikali turunan dari fungsi u dalam variabel x atau u aksen x. U aksen x adalah turunan dari fungsi u dalam variabel x. Jika y sama dengan fx sama dengan a dikali fungsi u dalam variabel x dipangkatkan n, maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan a dikali n dikali fungsi u dalam variabel x dipangkatkan n dikurangi 1 dikali u aksen x. U aksen x adalah turunan pertama dari fungsi ux. Dengan tanpa memisalkan, tentukan turunan fungsi-fungsi berikut ini. A, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 dipangkatkan 17. Ingat, jika y sama dengan fx sama dengan a dikali ux dipangkatkan n, maka y aksen x sama dengan f aksen x sama dengan a dikali n dikali ux dipangkatkan n dikurangi 1 dikalikan u aksen x. U aksen x adalah turunan pertama dari ux. Sekarang kita perhatikan, jika y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 dipangkatkan 17.
Kita perhatikan ini. Y sama dengan Fx sama dengan A dikali Ux dipangkatkan N. Maka pada Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1 dipangkatkan 17. A adalah 1. Karena di sini tidak ada apa-apa, maka sebenarnya ini ada angka 1. Maka A sama dengan 1. Dan N, pangkat N sama dengan pangkat 17. Maka N sama dengan 17. Fungsi U dalam variabel X-nya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Jadi UX sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A 1 dikali N 17 dikali UX dipangkatkan N dikurangi 1 X kuadrat ditambah X ditambah 1 pangkat 17 dikurangi 1 dikali U aksen X dikali turunan dari X kuadrat ditambah X ditambah 1, yaitu dikali 2X ditambah 1. Maka jika Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1 dipangkatkan 17, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 1 dikali 17 dikali X kuadrat ditambah X ditambah 1 dipangkatkan 17 dikurangi 1 dikali turunan dari X kuadrat ditambah X ditambah 1, yaitu dikali 2X ditambah 1. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 17. 1 dikali 17 adalah 17. Yang tidak ada pangkatnya maju ke depan, dikali 2X ditambah 1 dikali X kuadrat ditambah X ditambah 1 dipangkatkan 16. B, Y sama dengan Fx sama dengan 3 dikali 5X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah X dipangkatkan 9. Kita memiliki rumus. Jika Y sama dengan Fx sama dengan A dikali Ux dipangkatkan N, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A dikali N dikali Ux dipangkatkan N dikurangi 1 dikali U aksen X. Sekarang jika Y sama dengan Fx sama dengan 3 dikali 5X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah X dipangkatkan 9. Kita lihat bentuk itu. Maka A adalah 3. Oke, maka A adalah 3. N adalah 9. Ux adalah 5X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah X.
A sama dengan 3, N sama dengan 9, UX sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah X. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A 3 dikali N, N-nya 9 dikali 9 dikali UX dipangkatkan N dikurangi 1 dikali 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah X dipangkatkan 9 dikurangi 1 dikali O aksen X. O aksen X adalah turunan dari fungsi UX, maka turunan dari UX sama dengan 5x pangkat 3. Jadi saya ulang, turunan dari UX sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah X adalah 15x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 3 dikali 9 dikali 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah X dipangkatkan 9 dikurangi 1 dikali 15x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 27 dikali, yang tidak ada pangkat pindah ke depan, 27 dikali 15x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 dikali 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x pangkat 8. C, Gx sama dengan negatif 3 per 8 dikali 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan 16. Jawab negatif 3, jadi Gx sama dengan negatif 3 per 8 dikali 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan 16. Ingat, jika kita memiliki Y sama dengan Fx sama dengan A dikali UX dipangkatkan N. Ingat, fungsi U dalam X-nya harus berposisi sebagai pembilang. Kita lihat di sini. 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan 16 sebagai penyebut. Maka jika fungsi UX-nya yang pangkat N itu menjabat sebagai penyebut, maka rumus ini tidak bisa digunakan. Sehingga 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x dipangkatkan 16 yang menjabat sebagai penyebut harus diupayakan menjadi pembilang. Sehingga menjadi Gx sama dengan negatif 3 per 8 dikali 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan negatif 16. Dari penyebut menjadi pembilang, maka pangkatnya berubah menjadi
positif menjadi negatif. Ingat, 8 ini tidak dalam pangkat. Jika Y sama dengan Fx sama dengan A dikali Ux dipangkatkan N, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A dikali N dikali Ux dipangkatkan N dikurangi 1 dikalikan U aksen X. Sehingga turunannya adalah G aksen X. G aksen X. A-nya adalah negatif 3/8. N-nya adalah negatif 16. Dan U-nya adalah 3x pangkat 5. Jadi Ux-nya adalah 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. A, N dikali Ux dipangkatkan N dikurangi 1 dikali U aksen X. A-nya negatif 3/8, N-nya negatif 16, Ux-nya adalah 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan N dikurangi 1, negatif 16 dikurangi 1 dikali U aksen X. Turunan dari 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat adalah 15x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat dikurangi 6x. Maka G aksen X sama dengan negatif 3/8 dikali negatif 16 dikali 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan negatif 16 dikurangi 1 dikali 15x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat dikurangi 6x. 8 bisa kita coret dengan negatif 16 menjadi negatif 2. Maka G aksen X sama dengan negatif 3 dikali negatif 2, 6 dikali yang tidak ada pangkat maju ke depan. G aksen X sama dengan 6 dikali 15x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat dikurangi 6x dikali 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan negatif 17. Negatif 16 dikurangi 1, negatif 17. Karena ini pangkatnya negatif, maka harus dijadikan atau diupayakan menjadi pangkat positif, maka harus pindah ke penyebut. Jadi dia harus berposisi menjadi penyebut. Sehingga G aksen X sama dengan 6 dikali 15x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat dikurangi 6x per 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan 17. G aksen X sama dengan, jadi ingat 15x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat dikurangi 6x memiliki faktor yang sama adalah 3x. Maka G aksen X sama dengan 6 dikali 3x dikali 15x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 2. Jadi jika ini dikali dengan 3x, maka menjadi 15x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat dikurangi 6x. Per 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat
dipangkatkan 17. 6 dikali 3x adalah 18x, maka sama dengan, maka G aksen X-nya sama dengan 18x dikali 5x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 2 per 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan 17. D. Fx sama dengan 1 per 16 dikali akar pangkat 5 dari 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dipangkatkan 2. Jawab. Kita memiliki Fx sama dengan 1 per 16 dikali akar pangkat 5 dari 3x kuadrat ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dipangkatkan 2. Maka Fx, jadi bentuk akar ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat, maka Fx sama dengan 1 per 16 dikali 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dipangkatkan 2 per 5. Ingat, jika kita memiliki Y sama dengan Fx sama dengan A dikali Ux pangkat N, maka pada saat Ux-nya yaitu 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 2 per 5 ini menjadi penyebut, maka dia harus diupayakan supaya menjadi pembilang agar rumus ini bisa kita gunakan. Sehingga Fx sama dengan 1/16 dikali 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dipangkatkan negatif 2 per 5. Jadi ini pindah menjadi pembilang, maka pangkatnya menjadi negatif. Ingat, 16 tidak dipangkatkan 2 per 5, maka tetap dia menjadi penyebut. Jika Y sama dengan Fx sama dengan A dikali Ux dipangkatkan N, maka Y aksen X sama dengan F aksen X sama dengan A dikali N dikali Ux dipangkatkan N dikurangi 1 dikali U aksen X. Maka A-nya adalah 1/16. Jadi jika kita melihat bentuk itu, maka A adalah 1/16. N adalah negatif 2 per 5, Ux, jadi Ux adalah 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x. Sehingga F aksen X sama dengan 1/16 A dikali N dikali Ux dipangkatkan N dikurangi 1 dikali U aksen X. A-nya 1/16, N-nya adalah negatif 2 per 5, U-nya adalah 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x, pangkat N dikurangi 1, pangkat negatif 2 per 5 dikurangi 1 dikali U aksen X, turunan dari 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x adalah 15x pangkat 4 ditambah 15x kuadrat ditambah 15. Jadi F aksen X sama dengan 1/16 dikali
negatif 2/5 dikali 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dipangkatkan negatif 2/5 dikurangi 1 dikali turunan fungsi U-nya, yaitu dikali 15x pangkat 4 ditambah 15x kuadrat ditambah 15. Maka sama dengan negatif 1/40. 2 dicoret dengan 16, 8 kali 5. Maka menjadi f aksen X sama dengan negatif 1/40 dikali, yang tidak ada pangkat ini pindah ke depan, 15x pangkat 4 ditambah 15x kuadrat ditambah 15 dikali 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x pangkat negatif 1/2/5. Negatif 2/5 dikurangi 1 itu adalah negatif 1/2/5. Karena masih berpangkat negatif, maka harus diupayakan menjadi pangkat positif. Maka yang menjadi pembilang ini harus diupayakan menjadi penyebut. Maka f aksen X sama dengan negatif 1, jadi ini negatif, dikalikan ini, satunya dikalikan 15x pangkat 4 ditambah 15x kuadrat ditambah 15 menjadi, jadi negatif, ini itu ya, 1 dikalikan ini, maka menjadi negatif dari 15x pangkat 4 ditambah 15x kuadrat ditambah 15 per 40 dikali, ini harus pindah menjadi penyebut supaya pangkatnya positif, dikali 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dipangkatkan 1/2/5. Pada slide sebelumnya telah kita peroleh bahwa f aksen X sama dengan negatif dari 15x pangkat 4 ditambah 15x kuadrat ditambah 15 per 40 dikali 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dipangkatkan 1/2/5. Kita perhatikan pada pembilang memiliki faktor yang sama 15. Maka f aksen X sama dengan negatif dari 15 dikali x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 1 per 40 dikali 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dikali 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 15x dipangkatkan 2/5. Ini pangkat 1, ini pangkat 2/5. Maka menjadi pangkat 1/2/5. 15 dengan 40 memiliki faktor yang sama adalah 5, maka 15 dan 40 kita bagi dengan 5. Maka jika 15 kita bagi dengan 5 adalah 3, 40 kita bagi dengan 5 adalah 8, maka ingat akar pangkat N dari A pangkat M itu adalah A pangkat M per N. Sehingga 3x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3
ditambah 15X dipangkatkan 2/5 bisa kita tulis dalam bentuk akar. Maka F aksen X sama dengan 3 dikali, jadi saya ulang, maka F aksen X sama dengan negatif dari 3 dikali X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah 1/8 dikali 3X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 15X dikali akar pangkat 5 dari 3X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 15X dipangkatkan 2. Ini adalah F aksen X-nya. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh, maka saatnya kita berlatih. Latihan hari ini adalah latihan 3 dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Tentukanlah turunan fungsi-fungsi dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 dengan tanpa memisalkan. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah berakhir, maka saya ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan latihan, semoga sukses, tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk bahagia. Tuhan memberkati.